sudah resmi diganti dan yang menjadi PR besar kita saat ini adalah apakah nanti calon penggantinya ini bisa membawa timnas maju ke Piala Dunia. Itu pertanyaan besarnya. Nah, sudah digadang-gadang yang akan menjadi pengganti dari Coach STY ini adalah pemain atau legend juga nih dari Belanda, Patrick. Ini salah satunya Kluivert. ya? Iya, salah satunya nih. Nah, apakah nantinya ini cocok dengan gaya sepak bola di Indonesia? Kita akan memperbincangkannya dengan narasumber kita sudah hadir Bang Fernand Huta Barat, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bang. Pagi juga. Oke, kemudian melalui daring juga bergabung Mark Klok yang juga pesepak bola Indonesia. Selamat pagi, Mark. Selamat pagi semua. Baik. Mungkin kita tanya Mark dulu ya, sebagai pemain sepak bola yang saat ini masih aktif menggawangi Persib Bandung. Mark, bagaimana Anda melihat kalau nama Patrick Kluivert ini yang akan menjadi dari pelatih timnas Indonesia? Ya, pertama-tama dia punya nama besar sebagai karir. Kita juga belum punya ketahuan gimana dengan pelatih. Kita harus lihat nanti sebagai pemain taktik seperti apa, main seperti apa. Tapi yang saya dengar dari orang yang saya tahu, semua positif, semua komen positif. Semua komen positif ya. Apakah menurut Anda kemudian Patrick Kluivert ini kemudian nanti akan membuat tim jadi lebih solid? Bagaimana peluang timnas Indonesia nanti di Piala Dunia? Pasti dia juga baru di negara ini. Kita harus juga bantu dia supaya chemistry bisa lebih membaik. Tapi pasti lebih gampang mungkin karena bahasanya semua sekarang mungkin dari Belanda juga. Dengan roots bahasa Belanda lebih gampang buat bicara, buat komunikasi. Filosofi sepak bola juga mungkin sama dengan mayoritas pemain. Mungkin chemistry lebih baik, semoga, dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Apakah itu artinya, Mark, selama ini berdasarkan pengalaman Anda memang ada kendala komunikasi secara bahasa dengan Coach STY? Pasti lebih susah karena dia selalu bahasa Korea dan harus translate ke Indonesia dulu, baru translate lagi ke bahasa Inggris atau Belanda. Itu tidak optimal sebagai pemain pasti. Karena di sepak bola modern kamu juga harus punya chat langsung man to man atau komunikasi dengan pelatih untuk apapun, untuk taktik, untuk bicara apapun, dan ini sangat penting buat komunikasi ya. Oke, Mark ini kan juga pemain sepak bola di Belanda juga ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya dengan STY, untuk tadi komunikasi memang penting begitu. Bagaimana dengan strategi yang selama ini sudah diberikan oleh Coach STY dengan permainan, kalau dibandingkan dengan permainan di Belanda begitu? Apakah juga sangat berbeda? Mungkin tidak sangat berbeda, tapi pasti semua pelatih punya taktik sendiri. Semua pelatih punya filosofi sendiri sebagai formasi, latihan, instruksi, itu pasti. Dan kita harus lihat adalah filosofi dan taktik dari pelatih Belanda lebih baik kepada tim kita, kepada pelatih Sintayong. Dia juga punya memori sangat baik mungkin di negara ini, prestasi, ada banyak momentum yang bagus, juga ada momentum yang tidak bagus, tapi dia punya prestasi cukup baik, dan ya kita harus lihat dengan pelatih baru, semoga chemistry lebih baik, di formasi juga, di filosofi juga, tapi saya yakin lebih gampang buat semua pemain. Baik, mungkin kita ke Bang Fernand ya sekarang. Bang Fernand, Ya. menurut dari Mark tadi, tentu dia membawa filosofi yang lain karena Betul. ini berasal dari Belanda dan sebelumnya Ya. STY dari Korea Selatan. Apakah filosofi permainan dari Belanda ini cocok untuk
timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia? Iya, kalau kita melihat tadi apa yang dikatakan oleh Mark Locke ya, satu permasalahan paling utama adalah di dalam sepak bola adalah bahasa, komunikasi. Ya, kita tahu tadinya juga dikatakan juga ketika pada saat Coach Sintayong ingin berbicara dengan pemain itu harus ada translator yang harus menyampaikan kepada pemain. Kadang-kadang juga penyampaian translator kadang juga mungkin tidak sama Tidak dengan sesuai, apa yang dimaksud oleh STY mungkin ya. Sehingga akhirnya mungkin permasalahannya menjadi kompleks dalam tim sendiri sehingga akhirnya mereka susah melakukan atau mengimplementasikan keinginan dari pelatih. Jadi menurut saya kalau bicara filosofi tentunya pasti berbeda setiap pelatih, bahkan juga setiap negara. Kita tahu bagaimana Kluivert ini adalah negara Eropa dengan total footballnya, sementara STY mungkin lebih memahami bagaimana kultur sepak bola Asia, ya dengan bagaimana postur mainnya. Tapi sekarang Indonesia ini banyak dihuni oleh para pemain naturalisasi, yang notabene adalah dari Belanda, dan mungkin ini bisa menjadi menopang apa yang diinginkan oleh nanti Kluivert bisa berjalan bagus untuk tim nasional. Tapi kalau berbicara pergantian pelatih di tengah-tengah kompetisi pertandingan yang mungkin sangat mepet seperti ini tidak begitu gampang. Berasa nanggung ya Bang ya? Iya, tapi kita perlu melihat ya. Ini kan belum official juga diumumkan oleh PSSI ya, tapi rumornya memang sudah pada Kluivert. Tapi Fabrizio Romano kan udah posting di X yang diyakini ya udah pastilah Patrick Kluivert ini bakalan jadi penggantinya STY. Betul, tapi sekarang kan fenomena terjadi adalah bagaimana ketika pada saat ini muncul di permukaan kan banyak netizen langsung pasti menggoogling nih bagaimana sih sebenarnya pasti mengulik sama, bagaimana kita juga googling nih sama. Jadi memang latar belakangnya memang tidak begitu bagus dalam kepelatihan sebenarnya, dan juga banyak di klub-klub itu lebih kepada asisten pelatih yang ditukangi. Namun saya pikir apapun perlu dicoba karena memang menurut saya Pak Erick Thohir tidak begitu gampang sebenarnya untuk memilih ya, pasti udah ada bagaimanapun juga ya hitung-hitungan yang matang yang matang. Karena juga ini pasti akan menjadi kerugian juga bagi PSSI kalau memang ternyata pun gagal. Karena pasti akan dihujat pasti federasi. Tapi apakah masalah komunikasi ini adalah faktor utama memang yang membuat pilihannya mungkin pelatih berasal dari Belanda, dan juga apakah itu yang menjadi jaminan komunikasinya akan bisa lebih lancar nih nantinya? Iya, sebenarnya rumor yang banyak beredar ya di kalangan kita para pemain sepak bola ya, dari mulut ke mulut ini banyak hal yang terjadi sebenarnya yang mungkin netizen tidak tahu. Sebenarnya ini ada juga permasalahan di mana para pemain naturalisasi yang memang kadang mereka datang ke timnas untuk persiapan pertandingan Piala Dunia, mereka datang langsung dihajar juga dengan latihan fisik. Ini menurut mereka ini tidak membantu mereka untuk bisa langsung involve dalam strategi permainan. Karena harapannya adalah apa? Ketika mereka datang, mereka ingin bermain atau ingin mendapatkan strategi permainan untuk persiapan pertandingan, bukan diajar fisik lagi. Sementara kalau fisik itu mereka udah dapat di klub. Jadi artinya mereka dipanggil ke timnas untuk persiapan dalam pertandingan itu tidak perlu lagi namanya diajar untuk latihan fisik yang berat. Dan ini menjadi keluhan dari para pemain yang kita dengar mereka tidak setuju dengan apa yang menjadi program dari STY. Oke, kalau kita dengarkan juga pernyataan Pak Erick kemarin kan juga soal program yang harusnya disepakati ya antara pemain dengan pelatih begitu. Artinya bisa kita tarik nggak kesimpulan bahwa memang tidak cocok nih pelatih Coach Sintayong ini dengan para pemain karena tidak ada kesepakatan dalam strategi permainan. Sebenarnya kan kalau menurut saya kan memang apapun itu kan pasti akan menjadi evaluasi dari PSSI. Tentunya apabila mungkin ada yang dianggap tidak bisa sesuai dengan, ya saya tidak tahu, kita tidak pernah tahu bagaimana isi MOU dari STY dan juga PSSI ya. Pasti akan ada evaluasi analisa. Kalau memang dirasakan tidak benar-benar bisa membuat kinerja yang bagus, pasti memang ini ada menjadi risiko bagi seorang pelatih profesional. Tapi kalau menurut saya, kita juga pernah berbicara sama-sama, banyak hal menurut saya juga mungkin yang saya juga kurang setuju ya dengan bagaimana strategi formasi yang selalu dimainkan dan tidak ada perubahan ketika kita deadlock dalam formasi itu. Ini mungkin yang menjadi catatan juga untuk PSSI, bahwa kenapa sih kita tidak punya perbedaan dari formasi ketika kita mendapatkan deadlock dengan 3-4-3. Kita deadlock, berubahlah mungkin dengan 4-3-3, 3-5-2. Banyak mungkin strategi yang bisa dimainkan menyesuaikan dengan kualitas main yang kita punya. Tapi kalau memang hanya 3-4-3 bermain defense counter, dengan beberapa para netizen juga yang banyak beredar mengatakan kita hanya bisa bermain bertahan. Nah, harapannya dengan perubahan pelatih nanti kita bisa mengembangkan permainan bukan cuma sekedar bertahan, tapi kita bisa ofensif dalam permainan. Itu tadi total football ya. Total football tadi. Ya, tapi kalau berbicara mengenai Kluivert ini, rekam jejaknya kan memang dia ini salah satu legend kalau dia pemain. Tapi di dunia kepelatihan kan belum terbukti ya Bang ya. Betul. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan dengan Bang Fenad. Bang,
kalau nama Patrick Kluivert yang santer di gawang-gawang, digadang-gadang ingin menjadi pelatih pengganti STY ini, bagaimana dengan rekam jejaknya di dunia kepelatihan? Kalau pemain kan tidak diragukan lagi, klub-klubnya besar semua, Barcelona, Ajax, kemudian AC Milan. Tapi kalau di dunia pelatih seperti apa, Bang? Ya, bahkan juga saya tambahin sedikit ya, bahkan bermain di tingkat profesional di klub dia bermain 343 pertandingan dengan gol 149. Di timnas sendiri dia bermain 79, golnya 40. Artinya mungkin kalau pun dia menjadi pelatih, mungkin bagus untuk nanti penyerang-penyerang depan kita ya. Mungkin bisa lebih produktif nantinya ke depan. Tapi kalau kita memang bicara masalah kepelatihan, tadi sudah kita bahas juga sama-sama bahwa memang dia lebih banyak dominan menjadi asisten pelatih di klub-klubnya. Bahkan kita tahu juga pernah menukangi Curaçao, itu adalah negara ibunya ya, di mana dia juga di sana pernah meninggalkan tim sebelum selesai. Yang ini menjadi rumor yang begitu kencang di dunia sepak bola sehingga akhirnya mungkin banyak orang yang agak sedikit mendiskreditkan seorang Kluivert. Tapi menurut saya apapun itu kita akan melihat bagaimana kemampuan dia nanti untuk menukangi Indonesia, dan tidak bisa kita hanya menilai sebatas apa yang kita lihat dari data itu. Jadi ya mungkin dia dengan berbagai dia menjadi asisten pelatih terutama dengan Louis van Gaal, ini bisa menjadi ilmu yang dia dapat banyak di sana, kan itu kan kita belum lihat. Jadi kita ya cukup mendukung saja. Bagaimanapun juga kalau menurut saya Pak Erick Thohir pasti memilih orang yang tidak sembarangan. Oke. Baik. Saya mau kembali ke Mark Klok. Mark, masih mendengar suara saya, Mark? Saya masih dengar. Baik. Mark, kalau kita bandingkan dengan gaya permainan STY, kan gaya permainan Asia lah ya. Kalau misalnya benar Patrick Kluivert ataupun pelatih Belanda masuk, artinya akan berubah total gaya permainannya menjadi total football atau permainan Eropa begitu. Nah, menurut Mark sendiri, kira-kira transisinya nanti akan sulitkah? Atau bagaimana sebenarnya perbedaan kedua gaya permainan Asia maupun juga Eropa ini? Buat saya tidak terlalu susah karena semua pemain modern sepak bola sekarang punya kualitas untuk adapt. Banyak dan juga mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang main di Eropa dan semua udah tahu dengan sistem begini. Saya yakin mungkin 4-3-3, tapi juga pemain Indonesia main sistem ini di semua klub hampir. Dan buat saya sistem tidak terlalu faktor utama buat adaptation atau apapun. Saya pikir itu gampang. Oke, lalu apa yang menurut Mark menjadi faktor penting untuk adaptasi nantinya dengan pelatih baru, Mark? Untuk dia sendiri adapt ke culture kita, adapt ke Indonesia, adapt dengan pemain, juga chemistry team yang penting buat pelatih baru untuk dapatkan tim ini dengan tim yang solid di dalam tim, di luar lapangan. Itu faktor-faktor sangat penting untuk sukses kepada Patrick Kluivert. Tapi kalau benar Patrick Kluivert ini menjadi pelatih timnas Indonesia, adakah keinginan Anda untuk kembali membela timnas, Pak? Pasti. Klub selalu mau main buat timnas Indonesia, dan 3 tahun terakhir lumayan banyak main, mungkin 6 bulan terakhir. Ada insiden yang datang dan saya tidak dipanggil lagi, tapi saya siap buat membela timnas Indonesia selalu. Oke, sudah ada dihubungi belum, Mark, kira-kira? Karena ini news belum official kan, kita juga belum tahu Patrick Kluivert adalah benar pelatih. Tapi apapun saya mungkin tahu, saya tidak bisa bicara sekarang. Iya, begini Mark, dengan masuknya Kluivert ini tantangannya adalah Indonesia harus bisa untuk tembus Piala Dunia. Kira-kira realistis tidak? Saya pikir realistis. Dengan pelatih baru saya pikir realistis. Tapi kita juga tidak punya banyak waktu karena Maret udah 2 pertandingan yang sangat sulit dan sangat berat dan sangat penting buat target ini, dan buat dia juga dia tidak punya banyak waktu
untuk menjadi mimpi kita, tapi Australia, Bahrain kita harus bisa menang dengan quality kita. Mungkin Japan tidak terlalu realistis, kita masih di bawah kita, tapi untuk tim lain saya tidak lihat adalah tim yang lebih kuat dan punya quality lebih kepada timnas Indonesia. Oke, Mark, kita tahu ya Mark bahwa Coach STY ini banyak sekali fansnya dan pada saat ia dicopot dukungan mengalir deras untuk STY begitu. Nah, mungkin apa pesan dari Mark sendiri untuk para pecinta sepak bola tanah air agar bisa percaya begitu bahwa putusan ini yang terbaik, bahwa timnas kita nanti ke depan akan bisa membawa kabar baik lah begitu, bisa lolos babak kualifikasi Piala Dunia. Saya pikir semua orang di sepak bola selalu punya opini, pemain, netizen, siapapun. Tapi yang penting federasi bikin keputusan dengan ketahuan lebih kepada kita. Dan kita juga harus hormati federasi dengan hal yang mereka lakukan. Mereka lihat mungkin setiap hari, setiap minggu evaluasi, daily communication. Dan kalau desisi ini udah fix, ya kita harus terima, kita harus move on, kita harus support dan dukung semua kita bisa untuk pelatih baru bikin sukses. Tapi pasti mereka sedih juga karena mungkin mereka cinta dengan Sintayong. Tapi ini adalah hidup, ada orang yang datang, ada orang pergi, itu tidak biasa, itu biasa di sepak bola juga. Baik. Oke, ada yang datang dan pergi itu biasa. Iya, Nah, itu harus di-highlight itu. Kita harus move dari on. Mark. Bagaimana Bang Fenar? Kita harus move on nih, karena pertandingan sudah dekat dengan lawan Australia nih. Iya betul, tadi saya juga sudah katakan ya, apa yang harus kita lakukan adalah mendukung dari federasi ya. Bagaimanapun keputusan dari federasi itu pasti sudah dipikir matang-matang. Jadi kalau menurut saya, orangnya belum kerja tapi itu udah menghujat. Ya kan ini kan belum kelihatan apa hasilnya. Dan saya sangat setuju apa yang dikatakan tadi oleh Mark Locke. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan ini bisa justru malah membuat satu perubahan yang baru bagi tim, yang terutama adalah chemistry dan juga bagaimana hubungan antar pemain dalamnya. Ini yang paling penting karena sepak bola berbicara kompleks, bukan hanya sekedar strategi doang. Kalau strategi tadi sudah dikatakan oleh Mark Locke, pasti akan bisa dijalankan oleh pemain. Bagaimana tersulit sebenarnya ya. Ini kalau sepak bola, ini bahasa sepak bola, semua pemain bisa melakukannya, tapi bagaimana penyampaian program yang bagus dari pelatih, mungkin itu paling penting. Karena apa? Implementasi di lapangan itu semua kembali dari latihan. Nah, kalau latihan memang bagus programnya, strategi jelas dengan 3-4-3 mau 4-3-3, apapun bolanya, pemain pasti bisa melakukannya. Oke, nah kalau kira-kira peluang bergabung lagi Mark Locke di Indonesia gimana nih menurut Saya dukung kalau Mark Locke kembali ke timnas Indonesia. Dukung ya? Dia siap nih untuk dihubungi. Ya bagaimanapun juga setiap pemain pasti akan siap untuk dipanggil timnas ya. Terutama mungkin seperti Mark Locke juga yang juga kemarin di eranya, di era Elkan ST. Mungkin Elkan juga mungkin bisa kembali nantinya. Iya, Raiders juga mungkin bisa kembali. Jadi mungkin ya itu yang paling penting adalah bagaimana hubungan ya, chemistry antara pelatih ke pemain dan juga ke dalam stakeholder dalam tim sendiri itu penting sekali. Karena itulah membuat kenyamanan dari setiap pemain untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan ini paling penting catatannya, ya tadi kita katakan bahwa semua kita harus dukung dulu, kita harus juga bagaimana perkembangannya. Kalaupun memang nantinya memang ada kegagalan ya itu kembali hak para netizen untuk menilainya. Baik, terima kasih Bang Fenar. Ya, waktunya bergabung bersama kami, juga Mark Locke sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Intinya adalah kita harus move on dan kita harus terus mendukung timnas untuk ke depannya. Terima kasih yang datang semua. Dan pergi itu biasa. Nah, itu harus diingat itu pokoknya kata-kata Mark Locke untuk netizen ataupun pecinta sepak bola yang datang dan pergi itu hal Itu biasa. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak. Sehat selalu semuanya. Ya, kita akan pagi. kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi usai jeda pemirsa.